Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kedudukan garis terhadap lingkaran bersama Bu Herlina. Nah, materi ini adalah materi matematika peminatan kelas 11 semester yang kedua. Baik anak-anakku, untuk kedudukan garis terhadap lingkaran, jadi apabila kita mempunyai garis, misalkan garisnya adalah Y sama dengan MX ya ditambah dengan N gitu ya. Nah, untuk garis MX ditambah N adalah sembarang, dengan L adalah lingkaran dengan jari-jari R, maka kedudukan garis terhadap lingkaran L itu ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah apabila ya ini adalah, anggaplah ini adalah lingkaran R ya. Kemudian ini ada jari-jarinya R. Yang pertama adalah apabila garis itu ya Y sama dengan MX ditambah N, dia memotong lingkaran. Ya, yang pertama, jadi memotong lingkaran di 2 titik ya. Jadi ini adalah garis yang memotong lingkaran. Ya. Kemudian yang kedua, kedudukan garis yang kedua terhadap lingkaran ya. Ini misalkan ini lingkaran, kemudian ini jari-jarinya. Yang kedua, garis itu ya dia menyinggung, jadi menyinggung lingkaran. Coba saya ulang ya, dia menyinggung lingkaran. Jadi kalau memotong itu di 2 titik, ini kalau menyinggung berarti dia di 1 titik. Ini adalah Y sama dengan MX ditambah N ya, jadi dia berada pada lingkaran ya, berarti menyinggung. Jadi kalau nanti garisnya menyinggung berarti dia berada pada lingkaran. Nah, kemudian yang ketiga, apabila kita mempunyai lingkaran gitu, kemudian ini adalah R gitu ya, jari-jarinya, ini lingkarannya kayak gini ya. Maka ada satu lagi kedudukan garis, yaitu itu dia berada di luar. Nah, ini adalah garis Y sama dengan MX ditambah C. Nah, berarti kalau seperti ini garis Y sama dengan MX plus N gitu ya, plus N supaya sama. Karena C ini konstanta, bisa diganti dengan variabel apapun gitu ya. Maka garis ini tidak memotong dan tidak menyinggung. Ya, dia tidak memotong dan menyinggung. Otomatis karena tidak memotong dan menyinggung, ini kedudukan garisnya adalah di luar lingkaran. Oke. Maka seperti itu. Kemudian, nah, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa kedudukan garis itu dia memotong lingkaran, berarti ini di dalam gitu ya. Kemudian apakah kedudukan garis itu menyinggung lingkaran, berarti ini pada lingkaran. Apakah kedudukan garis itu tidak memotong dan tidak menyinggung, berarti dia di luar lingkaran. Nah, supaya kita mengetahui apakah kedudukan garis itu di dalam, pada, atau di luar, maka langkah-langkahnya ada beberapa macam yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah kita substitusikan persamaan garis ya. Kita substitusikan persamaan garis Y sama dengan MX ditambah N ke persamaan lingkaran gitu ya, ke persamaan lingkaran.
lingkarannya tadi L ya. Kemudian langkah yang kedua, pada saat setelah kita substitusikan, itu adalah kita susun atau kita ubah gitu, persamaannya menjadi persamaan kuadrat, susun menjadi persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat rumus umumnya bagaimana? Masih ingat kalian? Yaitu AE kuadrat gitu ya, ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, yang ketiga, anak-anakku, kita tentukan diskriminan. Nah, tentukan diskriminan. Ingat, pada persamaan kuadrat itu ada yang namanya diskriminan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Diskriminan yaitu rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, kemudian setelah ditentukan diskriminan, maka langkah yang ketiga adalah periksa atau cek ya, periksa tanda diskriminan. Nah, mengapa harus diperiksa tandanya? Ya, tanda dari D. Mengapa harus dicek tandanya? Karena tanda ini menentukan kedudukan garis tersebut. Kalau misalkan nanti dihitung nilai D-nya lebih dari 0, maka kalau lebih dari ini garis, ini memotong lingkaran. Yang namanya memotong mesti di 2 titik. Memotong lingkaran di 2 titik. Nah, kalau memotong lingkaran, otomatis garisnya itu berada di dalam lingkaran, itu ya. Saya ulang, garisnya berada di dalam. Langkah berikutnya yaitu apabila kita cek kok ternyata diskriminannya sama dengan 0, berarti garis itu menyinggung. Menyinggung berarti dia pada lingkaran, jadi menyinggung di 1 titik. Kalau menyinggung itu 1 titik ya, maka dia pada. Nah, terakhir yaitu D kurang dari 0. Apabila nilai diskriminannya kurang dari 0, maka garisnya tidak memotong dan menyinggung. Tidak memotong dan menyinggung. Akhirnya karena dia tidak memotong dan menyinggung, maka garis itu otomatis terletak di luar lingkaran. Itu ya, di luar lingkaran. Baik, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soalnya, misalkan tentukan contoh gitu nggih. Tentukan kedudukan garis misalkan X ditambah Y min 2 sama dengan 0 terhadap lingkaran langsung saja lingkarannya adalah persamaannya adalah E kuadrat, sudah tahu ya persamaan bentuk umum persamaan lingkaran, plus Y kuadrat min 4X kemudian plus 2Y kemudian min 20 sama dengan 0.
Baik. Maka untuk menentukan penyelesaiannya, apakah dia berada di dalam atau memotong, kemudian apakah dia pada lingkaran menyinggung, ataukah dia di luar lingkaran berarti tidak memotong, tidak menyinggung, maka kita substitusikan. Dari persamaan X ditambah Y min 2 sama dengan 0, kita ubah ke bentuk umum akan ekuivalen dengan Y sama dengan, pokoknya diubah menjadi Y sama dengan negatif X ditambah 2. Kemudian kita substitusikan. Dari Y sama dengan negatif X tambah 2 kita masukkan ke persamaan lingkaran. Jadi saya tulis dulu. Ini kita substitusikan, kita masukkan tanda panah gitu ya, ke X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X, kemudian 4X ini ya, kemudian ditambah 2Y, kemudian min 20 sama dengan 0. Kita masuk, berarti X kuadratnya tetap X kuadrat, kemudian Y-nya diganti negatif X ditambah 2. Mengapa diganti? Karena harus diubah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Kalau tidak diganti atau tidak dalam bentuk Y sama dengan, tidak bisa. Ya, 2-nya tetap, Y-nya diganti negatif X ditambah 2 dikurangi 20 dikurangi sama dengan 0. Baik, akhirnya menjadi X kuadrat, kita jabarkan cah, ditambah negatif X dikuadratkan, berarti X kuadrat. Suku yang kedua berarti 2 kali depan kali belakang, 2 kali negatif X kali 2, berarti negatif 4X, ditambah belakang kuadrat, berarti 2 kuadrat itu 4, masih min 4X, kemudian 2 kali negatif X, negatif 2X, kemudian ditambah 4 dikurangi 20 sama dengan 0. Berikutnya adalah kita kumpulkan yang kuadrat-kuadrat pangkat 1 pangkat 1. X kuadrat tambah 2X kuadrat, X kuadrat tambah X kuadrat menjadi 2X kuadrat. Kemudian min 10X, kemudian min 12 sama dengan 0. Nah, dari sini bentuk ini ya toh, ini bisa kita sederhanakan menjadi dibagi 2 boleh, yaitu X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 2. Ini untuk memudahkan pada saat nanti kalian memfaktorkan gitu ya. Dari sini berarti diperoleh A-nya sama dengan 1 kan AX kuadrat, B sama dengan negatif 5, kemudian C sama dengan negatif 6. Yuk masuk ke rumus, kita cek diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan B negatif 5 kuadrat min 4 kali 1 kali negatif 6. Berarti 25 ditambah 24. Hasilnya adalah 49, itu pasti lebih dari 0. Nah, karena lebih dari 0 berarti kesimpulannya garis memotong lingkaran di 2 titik. Nah, memotong di 2 titik. Nah, karena memotong di 2 titik, otomatis kedudukannya berada di dalam lingkaran. Nah, di dalam lingkaran. Nah, kita kadang penasaran ya, titik yang dipotong garis itu yang mana? Titik berapa? Nah, maka bisa kita tentukan dengan cara
Ya, menentukan titik potongnya, ya, menentukan titik potong, Bu Elina tulis. Menentukan titik potong antara garis dengan lingkaran, gitu ya. Berarti dari persamaan kuadratnya, x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0, kita faktorkan. Hasil kalinya negatif 6, hasil penjumlahannya negatif 5. Maka ini 0 ya. 0, supaya ini saya hapus dulu. Ya, ini 0. Maka di sini adalah x min 6. X min 6 ditambah kali x plus 1, gitu ya. Karena negatif 6 tambah 1 itu negatif 5, negatif 6 kali 1 itu negatif 6. Nah, kalau seperti itu berarti bisa ditentukan X-nya sama dengan 6 atau X-nya sama dengan negatif 1. Ini baru ketemu nilai X ya. Maka untuk memasukkan nilai, untuk mendapatkan nilai Y, nilai X sama dengan 6 dan X sama dengan negatif 1, ini kita masukkan ke Y. Y tadi rumusnya adalah Y sama dengan negatif X tambah 2, ya toh? Berarti dari mana? Dari ini, dari ini. Oh, ini. Dari sini. Nah, dari sini. Ini 2, tuh ya. Oke. Maka di sini langsung berarti menjadi negatif X, negatif 6 tambah 2. Berarti hasilnya adalah negatif 4. Oh, kalau begitu titik potongnya adalah X, Y, yaitu 6, negatif 4. Ya. Satu lagi yang bawah, yaitu negatif 1. Kita masukkan ke Y, ya toh? Sama dengan negatif X. Negatif dari negatif 1 berarti 1 ditambah 2. Berapa hasilnya? Yaitu 3. Nah, kalau seperti itu, ya toh, maka titik potong yang kedua adalah X-nya negatif 1, Y-nya adalah 3. Nah, demikian anak-anakku untuk teori dan 1 latihan soal cara menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Bisa kalian pelajari lebih lanjut. Kemudian untuk latihan soal-soalnya kita bertemu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Elina akhiri. Semoga kita senantiasa sehat dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.